Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Adik-adik sehat selalu, berkah selalu ya. Senantiasa ada dalam ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Adik-adik, untuk pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang studi kasus analisa sistem. Pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu tentang analisa sistem manual yang terdiri dari proses bisnis sistem berjalan, kemudian nanti kita bahas tentang activity diagram sistem berjalan, spesifikasi dokumen masukan, dan spesifikasi domain keluaran yang merupakan sistem manual atau konvensional. Adik-adik sekalian, analisa sistem manual atau sistem konvensional ini disebut dengan tahap awal dalam perancangan dan pengembangan sebuah sistem yang akan kita rancang. Kenapa demikian? Karena pada tahap inilah kita akan diukur dan dievaluasi kinerja dari sebuah sistem. Apakah sistem itu mempunyai keunggulan dan ada permasalahan atau ada kekurangan dari sistem-sistem tersebut. Dokumen masukan yang dibutuhkan pada saat menganalisa sistem manual, pertama adalah semua dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh data-data yang nantinya akan diproses untuk menghasilkan suatu keluaran. Jadi penting sekali dokumen masukan itu untuk kita analisis. Contoh adik-adik, pada sistem parkir supermarket, setiap kendaraan yang akan parkir diharuskan menekan tombol parkir untuk foto secara otomatis dari plat nomor kendaraan tersebut. Nah, kemudian struk dari parkir akan tercetak otomatis dari sistem dan palang yang akan terbuka. Ketika akan keluar dari tempat parkir tersebut, ya, maka pengendara memberikan struk parkir tersebut kepada petugas. Nah, kemudian petugas menginput plat nomor yang tertera pada kartu atau struk parkir tersebut. Sehingga tampil total parkir yang harus dibayar oleh si pengendara, ya. Nah, kemudian adik-adik, contoh di atas yaitu dokumen masukannya adalah foto plat nomor dan struk parkir. Nah, kemudian dokumen keluarannya apa? Dokumen keluarannya yaitu dokumen yang bentuk dokumen ini akan mendukung semua kegiatan manajemen yang merupakan dokumen dari hasil catatan laporan. Dari sistem parkir supermarket tadi, ya, ketika kendaraan yang akan diparkir diharuskan menekan tombol parkir untuk foto secara otomatis, yaitu foto plat nomor. Nah, kemudian subparkir itu akan tercetak secara otomatis dari sistem dan palang akan terbuka. Ketika akan keluar dari gedung tempat motor tersebut parkir atau kendaraan mobil tersebut parkir, maka kendaraan memberikan subparkir kepada petugas, ya, si pengendara maksudnya ya, memberikan subparkir kepada petugas dan petugas menginput yang tertera. Sehingga tampil total parkir yang harus dibayar. Nah, struk pembayaran itulah yang disebut dengan dokumen keluaran adik-adik. Nah, kita lihat analisa studi kasusnya adik-adik. Analisa sistem informasi pengolahan data arus kas pada SMA misalnya, sekolah menengah atas. Apa proses bisnis itu berjalannya? Pertama ada sistem penerimaan kas, ya, dari bendahara ke komite sekolah. Bendahara komite maksudnya akan menerima bukti penerimaan dari siswa, ya. Kemudian ada sistem pengeluaran kas, di mana bendahara komite akan menerima bukti pengeluaran kas dari penggunaan dana kas yang dilakukan. Kemudian ada sistem pelaporan, yaitu sistem setiap bulannya bendahara komite akan melaporkan buku kas kepada kepala sekolah. Jadi ada 3 sistem berjalannya. Pertama sistem penerimaan kas, dari mana dana itu diterima, sumbernya tentu dari siswa, ya, berupa iuran. Kemudian sistem pengeluaran kas, ya, dari berbagai kegiatan pengeluaran ya kepala sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Kemudian sistem pelaporan yang diberikan oleh bendahara komite sekolah kepada kepala sekolah. Activity diagramnya adik-adik, kita lihat aktornya adalah siswa. Dalam proses penerimaan kas, bagaimana alur sistem dari siswa itu memberikan iuran kepada atau pembayaran kepada sekolah. Siswa melakukan pembayaran iuran sekolah itu kepada bendahara komite. Bendahara komite menerima bukti penerimaan kas, mencatat dari buku kas umum, kemudian mengarsipkan penerimaan dana tersebut. Nah, activity diagram pengeluarannya, ya, pengguna dana siapa saja di sekolah, ya, warga sekolah, terutama kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru, melakukan pengeluaran kas dan memberikan bukti pengeluarannya kepada siapa? Bendahara komite, aktornya. Kemudian bendahara komite mencatat data tersebut, kemudian dicatat di dalam buku kas besar dan mengarsipkan bukti pengeluaran tersebut. Nah, pada activity diagram laporannya, bendahara komite menghitung dan menutup saldo pada buku kas umum, ya, setiap bulannya, menyerahkan buku kas umum kepada siapa? Kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah menerima dan mencek dari buku kas umum penerimaan.
Saya ulang adik-adik, untuk activity diagram laporannya, di sini aktornya adalah bendahara komite. Dia melakukan penghitungan dan menutup saldo pada buku kas umum. Tentu penghitungan kas masuk dan kas keluar. Kemudian menyerahkan hasil perhitungan tersebut dalam bentuk kas umum, ya, buku kas umum kepada aktornya kepala sekolah. Kepala sekolah dalam hal ini menerima buku kas umum tersebut dan memeriksa kebenaran dari buku kas umum baik penerimaan maupun pengeluaran. Setelah oke, ACC menyerahkan kembali buku kas umum tersebut kepada bendahara komite dan bendahara komite menerima buku kas umum setelah di ACC oleh kepala sekolah. Adik-adik sekalian, ini bentuk dokumen masukannya ya, seperti kwitansi, selain kwitansi juga ada faktur ya. Nah, kemudian ini dokumen keluarannya ya. Ini spesifikasinya di atas, spesifikasi dokumennya terlewat tadi. Nama dokumennya bukti penerimaan kas, fungsinya sebagai bukti pembayaran iuran sekolah. Sumber itu dari siapa? Ya, bukti pembayaran itu dari siswa yang memberikan ya. Kemudian tujuannya ke siapa? Ke bendahara. Jadi sumber itu dari siapa? Tujuannya itu ke siapa? Bendahara komite tentunya. Medianya dalam bentuk kertas karena manual tadi konvensional jumlahnya 1 lembar. Frekuensinya setiap ada pembayaran dari siswa. Bentuk dokumennya seperti ini dalam lembaran 1. Ya, masih manual, Adik-adik. Ini. Kemudian spesifikasi dokumen keluarannya, nama dokumen bukti pengeluaran kas, fungsinya untuk sebagai bukti pengeluaran kas, sumbernya dari mana sumbernya itu? Dari pengguna dana kas ya. Siapa saja di sekolah yang menggunakan dana kas gitu ya. Tujuannya ke bendahara komite, medianya dalam bentuk kertas, jumlahnya 1 lembar. Frekuensinya setiap ada kegiatan pengeluaran kas oleh pengguna dana kas tadi. Bentuk dokumennya seperti ini, dokumen keluarannya ya. Kemudian nama dokumen bukti kas umum, fungsinya sebagai bentuk laporan dalam bentuk buku kas umum, sumbernya dari bendahara komite, tujuannya untuk kepala sekolah. Medianya kertas, jumlahnya 3-4 lembar ya. Kemudian frekuensinya setiap akhir bulan, bentuk dokumennya seperti ini ada di lampiran. Ini sangat manual sekali dalam bentuk tulisan tangan ya. Tugas adik-adik sekarang adalah adik-adik membuat proses bisnis pembelian bahan baku, membuat analisis terhadap proses bisnis pembelian bahan baku roti secara kredit. Silahkan ini dibaca, dianalisis ya. Nah, berdasarkan proses bisnis ini, adik-adik setelah dianalisis, dibaca, dikaji. Nah, buatlah activity diagramnya seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian mana dokumen masukannya, mana dokumen keluarannya, ya. Kemudian deskripsikan pokok permasalahan yang ada pada studi kasus tersebut. Oke. Tugas ini adik-adik ya. Tugas studi kasus ini dalam bentuk kelompok yang sudah dibentuk di awal pertemuan pertama, ya, disimpan dalam bentuk PDF, dikirimkan ke ketua kelas, waktunya 5 hari ke depan sudah dikirimkan oleh ketua kelas ke email saya, ya. Adik-adik latihan soalnya silahkan dikerjakan secara individu, ya, dikirimkan juga ke ketua kelas, kemudian dibentuk ke dalam, dikonversi ke dalam bentuk PDF. Demikian adik-adik, terima kasih, sehat selalu, berkah selalu adik-adik, ya, lancar dimudahkan semuanya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.